Hai Masterian, dari sekian banyak ibu hebat yang bekerja di Master System, kali ini ada Anastasia Sonya yang akan berbagi ceritanya menjadi seorang ibu loh. Halo, saya Sonya. Saya dari Human Capital. Saya di sini mau cerita sharing tentang pengalaman saya sebagai working mom. Stay tune. Saya punya satu suami, 2 anak, masih toddler dan baby. Dalam masa pandemi seperti ini ada yang WFH, ada yang WFO. Jadi kalau misalnya WFO ya seperti biasa kayak berangkat kerja, terus sebelum berangkat kerja ya menyiapkan apapun yang dibutuhkan anak-anak di rumah. Terus nanti pulang menjalani sebagai mami yang ada di rumah. Sebenarnya memutuskan untuk bekerja itu nggak dibilang setelah punya anak. Jadi sebelum saya menikah pun saya sebenarnya udah bekerja. Kebetulan suami mendukung sih untuk tetap masih bekerja walaupun sudah menikah terus mempunyai anak tetap masih bekerja. Puji Tuhan sih dapat 100% sih, apalagi dari suami gitu. Jadi pas memutuskan punya anak, terus melahirkan anak pertama, anak kedua, tetap masih diperbolehkan untuk bekerja. Tantangannya adalah ninggalin anak di rumah. Biasanya pasti ibu-ibu kalau misalnya pada saat anak udah tahu kita mau berangkat kerja gitu misalnya, ya walaupun berangkat apapun lah, pergi gitu misalnya, itu yang nangis-nangis lah, minta gendong lah, kita nggak boleh pergi. Itu sih tantangan terbesarnya karena apa ya, jadi kayak kebawa perasaan gitu. Mungkin sebelumnya setelah lepas cuti melahirkan itu belum terlalu ketara karena anak juga masih 3 bulan, anak juga belum tahu mamanya pergi. Tapi setelah dia tahu, mengenal orang, sekitar 7 bulan, 8 bulan mereka udah ngerti, itu tantangan terbesarnya. Menurutku Master System sangat mendukung ibu-ibu yang bekerja. Jadi adanya ruang pumping salah satunya. Dan aku sendiri mempergunakan itu dari anakku yang pertama, anakku yang kedua, itu menggunakan ruang pumping itu untuk memberikan kita kepada anak tuh aksi eksklusif. Sebenarnya cara kerjanya pun di Master System menurutku juga fleksibel, jadi bikin kita nggak stres karena itu kan mempengaruhi apa yang kita berikan nanti ke anak. Kalau misalnya kita stres di rumah, di kantor, terus abis itu kita capek, terus takutnya terganggu nanti bawa pulang ke rumah, kayaknya nggak enak. Jadi orang-orangnya, entah itu rekan kerja, atasan, yang mendukung kita sebagai working mom gitu. Misalnya anak sakit, ada beberapa mungkin yang nggak ngebolehin atau izinnya susah. Kebetulan di departemen aku tuh sangat mendukung gitu loh. Aku sedapat mungkin, semaksimal mungkin kalau misalnya ada di kantor itu harus fokus. Tapi cara baginya adalah kalau misalnya ada istirahat makan siang, itu aku biasanya video call sama anak-anakku. Maksudnya aku bisa tahu gimana dia mau makan apa enggak, terus tadi ngapain aja biar saya sebagai working mom juga nggak kehilangan momen apa misalnya anak lagi ngapain atau anak lagi tadi melakukan apa, jadi nggak kehilangan momennya sih. Kalau misalnya weekend itu bener-bener jadi full mami yang ada di rumah, jadi mulai ya mandiin, terus nyuapin, ngajak main, dan sebisa mungkin itu ngajak anak pergi gitu jalan-jalan biar dia nggak bosan yang ada di rumah terus ya. Walaupun sekarang dalam masa pandemi kayak gini muter-muter keliling komplek, naik mobil atau jalan kaki gitu, yang penting tetap masih bisa ada momen kedekatan antara ibu sama anak. Nggak ada yang salah antara mau working mom atau ibu yang tidak bekerja mengurus anak di rumah, tapi kita yakin
sama-sama kita tahu namanya ibu pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Jadi jangan merasa kalau misalnya working mom itu tidak mengurus anak, tidak tahu anak nanti mau seperti apa atau tidak dekat dengan anak, itu salah. Jadi ya harus masing-masing punya porsinya sendiri. Jadi saya sebagai working mom percaya diri kalau misalnya walaupun saya bekerja, saya tetap bisa dekat sama anak-anak saya. Nah, itu tadi cerita mengesankan dari Anastasia Sonya. Ikuti terus Master Story seru lainnya di channel YouTube Master System Infotama. See you!